Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia dengan NIM 123170008 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 2A. Baik, di video kali ini saya akan membahas pengertian istilah-istilah dalam ulumul hadis. Saya akan menjelaskan pengertian istilah dalam ulumul hadis. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis, kita itu harus mengetahui nih terlebih dahulu pengertian dari istilah yang ilmu hadis itu sendiri. Karena sebelum mendalami ilmu hadis, kita juga harus mengerti istilah-istilah yang dipakai ulama dalam hadis, sehingga akan memudahkan dalam penelitian berikutnya. Nah, teman-teman, secara etimologi, kata istilah itu berasal dari kata Arab yang berarti persesuaian paham dan tidak adanya perselisihan. Jadi, kata istilah itu mempunyai makna kesepakatan nih. Jadi, sekelompok orang tentang sesuatu yang khusus. Kemudian ilmu hadis itu dapat jamak dari ilim yang artinya ilmu, sedangkan sallallahu alaihi wasallam dari perkataan perbuatan takirin atau sifat. Apabila digabungkan kata ulum dalam hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sedangkan menurut Imam Asyuti, beliau menemukan bahwa ilmu hadis itu adalah pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis. Nah, teman-teman, dalam hadis itu memiliki istilah-istilah, yaitu pertama sanad hadis, matan hadis, dan rawi hadis. Nah, yang pertama sanad hadis. Secara etimologi berarti bagian bumi yang menonjol, suatu yang berada di hadapan kita jauh dari kaki bukit ketika kita memandangnya. Nah, secara etimologi juga sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis nih, teman-teman. Terus maksudnya itu di mana? Maksudnya itu di sini ialah urutan orang-orang yang dapat menghubungkan hadis dan isi matan. Jadi terbentuknya rangkaian orang-orang yang disebut dengan sanad. Sanad itu berada dengan rawi karena rawi itu merupakan orang terakhir yang menyampaikan hadis. Jadi fungsi sanad itu adalah untuk bisa mengetahui derajat atas kesahihan suatu hadis. Terus apabila ada cacat dalam hadis tersebut, sepertinya adanya kefasikan, lemahnya hafalan, pernah berdusta, maka hadis itu tertolak, itu tidak mencapai derajat sahih. Yang kedua, matan hadis. Secara etimologi juga, matan berarti segala sesuatu yang keras, bagian atasnya, punggung jalan, tanah keras yang tinggi. Nah, secara terminologi juga, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Jadi, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contoh yang di atas ini, yaitu yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk matan hadis yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Jadi dengan berpendapat bahwa matan itu adalah lafaz yang ada di dalam hadis. Terus para ulama yang lain berpendapat bahwa matan itu sebagai ujung atau tujuan dari sanad rawi hadis. Terus yang ketiga itu rawi hadis. Nah, orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Rawi juga dapat dikatakan orang yang menerima hadis nih, teman-teman, yang kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab. Syarat-syarat rawi itu sebagai berikut. Ya, pertama itu adalah Islam, baligh. Jika dari anak kecil, maka akan ditolak. Memiliki sifat adil dan dabit kuat hafalannya. Terus seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, dan masih banyak lagi yang seperti gitu. Untuk memperjelas uraian tentang sanad, matan, dan rawi, ialah contoh berikut ini. Jadi contohnya itu dari Arabnya, Haddatsana Sulaiman nu Abu Rahmi'i. Jadi telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, dia telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan pada kami Nafi bin Malik.
Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Yang pertama itu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianati. Hadis riwayat Bukhari. Dari nama Sulaiman sampai dengan Abu Hurairah merupakan sanad atau susunan orang-orang yang menyampaikan hadis, mulai dari kata ayatul munafiki sampai kata khana. Terus adalah mantan atau materi hadis. Adapun nama Al-Bukhari yang ditulis pada akhir matan. Nah, istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi perawi itu adalah terdapat istilah yang berkaitan dengan generasi yang meneruskan hadis dari zaman Rasulullah. Istilah ini memiliki 5 komponen teman-teman, yaitu pertama sahabat, yaitu setiap orang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Terus menurut Ibnu Hajar, definisi yang paling tepat bahwa seorang disebut sahabat manakah yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beliau dan mati keadaan Islam. Terus apakah hidup bersama beliau untuk waktu yang lama atau sebentar, pernah bertemu dengan beliau namun tidak melihat beliau. Jumlah sahabat sangat banyak nih, namun ada yang dikenal dengan sebutan Al-Badila. Mereka adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr. Yang ketiga, tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan satu atau lebih orang sahabat Rasulullah. Para jamhur ulama sepakat bahwa akhir masa tabi'in itu adalah tahun 150 Hijriah. Sedangkan akhir masa al-tabi'in adalah tahun 220 Hijriah. Di antara tabi'in ada yang dikenal dengan sebutan al-fuqa al-sab'ah. Mereka adalah Sa'id ibn Musayyab 115 sampai 49, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar Al-Siddiq 37 sampai 107 halaman. Yang keempat, Al-Mutaqaddimun, yaitu ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang telah menghimpun hadis dalam kitab-kitabnya. Mereka antara lain Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dari halaman 164 sampai 241. Terus Imam Bukhari dari halaman 194 sampai 256. Imam Muslim itu dari halaman 204 sampai 261. Imam An-Nasai dari halaman 215 sampai 303. Imam Abu Daud dari halaman 202 sampai 276. Terus Imam Tirmizi dari halaman 209 sampai 269. Dan Imam Ibnu Majah dari halaman 209 sampai 276 halaman. Jadi, kesimpulan istilah-istilah dalam ilmu hadis itu adalah sangat penting kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui istilah-istilah yang tidak semua orang mengetahui makna dari istilah tersebut. Dengan mengerti banyak istilah, kita dapat menjaga hadis dari orang-orang yang ingin memalsukannya. Jadi kita bisa mengidentifikasi mulai dari keriwayatan hadis tersebut hingga kita bisa mengetahui nih para generasi yang berhasil membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita, karena tak perlu diherankan lagi bahwa perubahan era globalisasi itu memunculkan banyak hadis palsu dan berpura-pura menjadi sosok yang alim di mata masyarakat awam. Dari kata istilah itu sendiri kita itu bisa menjadi kesepakatan sekelompok orang yang kemudian terkenal dan populer hingga sekarang. Terus istilah-istilah ilmu hadis ini berkaitan dengan keriwayatan nih teman-teman, dan para generasi periwayatan, serta masih banyak lagi istilah-istilah yang dapat membantu kita dalam memahami dan mendalami ilmu hadis tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.